Oke, sudah di-record ya. Oke, kita share lagi. Kita share lagi satu desktop aja full ya. Oke, kita biasanya bisa lihat dari terminal ya. Kita ls-l atau ls-all itu boleh juga. Ya, file punya nama ya, punya nama, kemudian punya modifier ya, apa namanya protection ya. Ini boleh diapain aja oleh masing-masing user atau owner, kemudian group sama others ya. Ada nama owner, ada group, ada timestamp ya. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke, kemudian operasi dari file itu ada create, delete, truncate ya. Oke, create itu dibuat, delete itu dihapus, truncate itu sebenarnya sudah ada tapi size-nya dinolkan, jadi isinya dikosongkan. Jadi kalau kita truncate, create dalam create atau truncate ya itu artinya kalau filenya belum ada akan dibikin, kemudian kalau filenya sudah ada maka ditruncate, berarti isinya dikosongkan. Dengan kata lain size-nya akan jadi nol gitu. Kemudian kita punya operasi open sama close, kemudian kita punya operasi yang lain read sama write. Oke. File type ya ini ya bisa executable seperti kalau teman-teman punya .c terus dikompil jadi executable gitu ya. Objek misalnya punya Java ya, .class. Source code ya, source code, library, DLL atau .so. Kemudian markup, markdown, archive, compress dan seterusnya, macam-macam. Oke, strukturnya no structure just a string, jadi kumpulan string atau kumpulan karakter ya, kumpulan karakter yang diakhiri dengan EOF atau end of file. Oke, akses metodenya kita bisa sequential, bisa direct access. Kita bisa mengakses secara sequential ya dari depan sampai belakang, atau kita bisa langsung mengakses byte ke berapa. Nah itu bisa juga. Oke, directory and disk structure kita punya three structures directory. Kemudian operationnya kita bisa create, delete, search list, rename, traverse dan seterusnya. Oke, kemudian path kita punya atribut absolute sama relatif. Oke. Oke, kemudian file system kita bisa mount, kita bisa ya file system mount bisa pakai volume based system. Oke. Kemudian protection, akses kontrolnya bisa RWX dan seterusnya ya. Ini untuk owner, RWX berikutnya nanti untuk group, RWX berikutnya untuk apa namanya others ya. Oke, kita kemudian file system organization di dalam Linux atau Unix ya itu kita bisa lihat dengan df ya, df. Ada file system, kemudian bloknya, ada ukurannya berapa, used available, berapa persen use, kemudian mount on. Mount on ini adalah tempat di mana dia itu akses ya, akses awalnya, akses induknya. Jadi kita punya misalnya punya dev SDA2 diakses di root. Nah, berarti dia file system apa namanya yang kita bisa akses awalnya itu di root ya, folder slash. Ada lagi SDB1. Nah, ini misalnya di akses di mount ya, di mount di USR. Jadi kita punya sub file system atau file system lain ya, punya file system lain yang di mount di USR. Jadi mengakses seluruh file system di dev SDB1 ini partisi ya katakanlah, itu sama saja kita mengakses ke USR. Nah, itu. Dan seterusnya dev SDC1 di home dan seterusnya. Oke. Kemudian ada TMFS, TMFS, TMFS. Nah, oke, nah kita bisa lihat gitu ya, kalau di terminal, oke, itu kita bisa lihat pakai DF. Nah, DF ini file system di laptop saya ya. Ada dev NVMe 0 N1P2. Nah, itu root. Nah, itu punyanya rootnya laptop saya gitu. Oke, kemudian ada lagi misalnya nih ya dev NVMe 0 N1P3 itu untuk EVI, untuk keperluan booting. Nah, ya itu mount-nya ada di boot EVI. Nah, dan seterusnya dan lain-lain ya. Oke. Oke. Normally biasanya kita kalau mau mengakses file system ya, mengakses file system kita membutuhkan akses root. Ya, kalau mengakses ini membutuhkan akses super user. Tapi nanti kita bisa mengakses file system dalam akses user biasa atau non privilege dengan menggunakan Fuse namanya, Fuse. File system in user space. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi file system itu apa sebenarnya? Setelah tadi saya panjang lebar memberikan intro tentang file system. Jadi file system itu sebenarnya apa?
Ada yang mau jawab? Saya coba jawab deh, Pak. Ya, Tapi nggak tahu silakan. benar. Ya, nggak apa-apa. Eh, yang yang saya pahami dari yang tadi jelasin sih, secara sederhana, file system itu struktur yang digunakan operating system untuk menentukan bagaimana data itu bisa di-store, bisa di-retrieve, dan bisa dikontrol begitu. Oh, oke, ya. Ya, singkat cerita kita bisa katakan ya seperti itu bahwa file system itu merupakan manajemen ya, bagaimana suatu sistem yang memanage file-file dan kawan-kawannya, files ya di dalam suatu storage atau suatu partisi gitu. Oke, kalau kita pengen melihat file system partisi saya ada komen namanya fdismin-l ya. Oke, oh nggak boleh, ini harus sudo fdismin-l. Oke. Oke. Nah, ini partisi-partisi saya ya. Ada NVMe 0N1, oke ya. NVMe 0N1 ini storage SSD gitu ya, NVMe. Kemudian saya partisi menjadi 6 partisi ini, 6 partisi. Nah, kemudian masing-masing punya fungsinya sendiri. Ada Microsoft Basic, Linux File System, EVI, Microsoft Reserve, dan seterusnya. Nah, Linuxnya sendiri ada di sini, NVMe 0N1 partisi 2 atau P2. Nah, oke. Kemudian kalau yang dipakai untuk OS-nya Microsoft ada di mana ya? Eh, nah yang ini ya. 57,5 Nah, ya, yang lain itu perintilan-perintilan kecil necessary file system untuk keperluan booting dan kawan-kawan. Nah, berikutnya saya punya storage kedua yaitu hard disk ya atau disk ya. Itu namanya disknya namanya DevSDA2 ya, DevSDA2. Oke. Kemudian ini tidak dipartisi atau dipartisi menjadi satu partisi saja. Jadi hanya ada satu partisi DevSDA1 gitu. Oke. Start end, sektor, size, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya kalau teman-teman di Linux ada ini ya, gparted. Oke, gparted. Jadi harus pakai ini juga, password juga. Nah, ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mengelola file system dan juga partisi-partisi tadi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa file system adalah sebuah manajemen files ya dalam satu storage komputer gitu agar bisa diakses dengan mudah dan cepat gitu ya dan nyaman. Oke, nah di sini kita bisa melihat ya, kita bisa pilih ini mau storage yang mana, kemudian kita bisa lihat di sini apa namanya ada tipenya ya, file sistemnya ada jenisnya ya. Oke, misalnya di sini ada yang pakai NTFS ya. Teman-teman pastinya sudah tahu, yang Windows kan biasanya pakainya NTFS. Kemudian ada yang pakai FAT32, ini yang untuk keperluan booting ya. Kemudian untuk yang Linux tadi nama file sistemnya adalah Extended File System 4. Nah, itu versi keempat. Sebelumnya sudah ada versi 3, versi 2, versi 1. Nah, jadi memang ini versi keempat. Oke, kemudian kalau kita pengen lihat yang lain, nah yang ini yang SDA tadi, yang storage kedua, nah itu tipenya NTFS ya, file sistemnya jenisnya NTFS gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, balik lagi ke sini ya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk mengakses file system ya, kita kadang harus mount dulu. Nah, kita harus mount dulu. Ini ya, ini saya punya storage ini katakanlah ya ini ya. Yang ini kan sudah bisa diakses ya. Yang Linux itu kan ada di apa namanya? Ada di root ya. Nah, mungkin kita di sini df gitu ya. Oke. Nah, ini kan kita bisa akses di root ya. Ya. Oke, cd nah. Oh, cd spasi oke ls ya. Nah, itu root ya, file sistemnya Linux yang tadi disimpan di partisi nomor 2. Nah, partisi nomor 2 yang ini ya. Oke. Nah, itu memang karena sudah termount ya, sudah dimount. Nah, di sini sudah didaftarkan, sudah kelihatan. Nah, tapi untuk yang punyanya Windows yang ini ya,
yang partisi nomor 5 itu kita nggak bisa akses karena di sini belum di mount. Nah, untuk mount atau agar kita bisa mengakses, kita harus mount dulu ke sebuah folder. Nah, oke, ls. Nah, katakanlah di sini saya punya folder namanya WinFS ya. Ini saya sudah bikin. Oke, saya bisa cd WinFS. Oke, oke. Nah, sementara isinya kosong ya. Sementara isinya kosong. Nah, saya pengen mount ya. Saya pengen mount ini partisi ini ke WinFS. Dengan mount itu apa sih? Mount itu mapping ya. Mount itu mapping. Artinya ketika saya nanti sudah mount ke WinFS dan saya mengakses WinFS, folder WinFS, itu sama saja saya mengakses partisi ini, partisi Windows saya, N1P5 itu. Oke, mount ya. Mount. Nah, kita kalau lupa komennya bisa mount man dulu ya. Oke, mount. Oke, mount device dir. Jadi device-nya dulu baru dir-nya ya. Oke. Oke, jadi mount. Nah, ini dev sba sorry nvme me 01 p5 0n1 p5. Oke, itu saya mount ke WinFS. Oke. Oh, maunya harus root. Nah, sudo. Oke. Oke, ya, saya sudah mount ya. Nggak kelihatan memang. Nah, setelah kita mount ya dan berhasil, kita bisa akses ke WinFS. Jadi WinFS, terus kita lihat di sini, oh ternyata ini sama saja sekarang saya mengakses partisinya Windows ya. Ada program files, program files 86, ada dokumen and setting, ada users, ada Windows dan seterusnya. Oke. Oke. Bagaimana cara untuk mengembalikan? Cara mengembalikan kita tinggal kita balik dulu ya ke folder atasnya. Sudo umount. Nah, umount itu unmount ya. Umount itu unmount. Kalau mount itu mount, kita mapping. Nah, kalau unmount itu ngelepasin ya, melepaskan mountnya tadi. WinFS. Oke, kita cd WinFS lagi. ls. Nah, sudah nggak ada. Oke ya. Ya, mengapa perlu di mount? Karena kita nggak bisa mengakses langsung partisi itu ya. Jadi kalau kita mau akses langsung ya, cd misalnya dev nvme dev. Halo, mohon maaf, sepertinya koneksi saya kurang bagus, jadi tadi langsung ini ya keluar sendiri. Oke, saya share lagi ya. Oke. Oke, saya list dulu ya ME0N1P5 gitu ya. Nah, itu ada ya kasih min L, oke. Nah, oke, B ini nanti teman-teman bisa cari tahu kalau B itu artinya apa gitu ya. Nah, berikutnya kalau mengapa butuh mount ya karena kalau saya akses langsung itu nggak bisa ya. Saya CD langsung itu nggak bisa gitu. Not a directory gitu. Itu sebuah device gitu. Oke, mungkin di sini B ini bus ya atau buffer gitu. Nah, jadi mengapa kita butuh mount dan unmount? Karena kita tidak bisa langsung mengakses file system atau partisi, ya, sehingga kita harus mount dulu. Nah, coba kita mount lagi ya. Kita coba mount lagi. Nah, ya. Oh, oke. Kita harus mundur. Oke ya. cd winfs ls. Oke. Kemudian kita lihat di sini pakai apa namanya? Pakai df gitu ya. Apakah sudah ada yang NVMe 0P5? Nah, sudah ada ya. Oke. Ada ya. File system tadi dev NVMe 0N1P5 itu saya mount di home Anwar WinFS. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak?
Halo, halo, ini suara saya terdengar? Masuk Pak, terdengar Pak. Oke, oke. Sementara ada pertanyaan dulu dari sini. Nggak ada ya? Oke, belum ada. Kalau belum ada kita lanjut. Oke, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, ini kalau di Linux ya, root file sistemnya terdiri dari beberapa direktori seperti bin, boot, dev, etc, lib, media, mnt, opt, run, sbin, srv, tmp, usr, var. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, ls min l slash Nah, ya, ada bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, lib, dan seterusnya. Oke. Nah, oke. Ya, berikutnya. Oke, ini beserta fungsi-fungsinya ya. Boot itu untuk apa, dev untuk apa, etc untuk apa ya. Media untuk removable media, mnt ini untuk temporary ya, temporary file system. OPT itu untuk application software package, run itu untuk running process, sbin untuk essential binary, OSR untuk secondary hierarchy dan seterusnya. Nah, oke. Eh, Teman-teman nanti bisa baca sendiri ya untuk ininya, oke, hierarkinya. Oke, device ya tadi, eh device ya ada di dev ya tadi, dev itu device ya, ls dev itu kumpulan device ya. Tadi ada NVMe 0 ya. Nah ini NVMe 0 N1, NVMe 0 N1 P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan seterusnya. Oke. 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 Berikutnya mungkin di sini. Oke. Berikutnya kita berbicara tentang file system implementation. Oke. Oke. Pertama kita lihat strukturnya ya. Oke. Kita akan buat file system itu untuk beberapa keperluan, diantaranya untuk application program. Oke, ingat kembali perbedaan antara application program dan sistem program. Kemudian logical file system. Nah, logical ya. Mungkin secara fisikalnya kita nggak benar-benar seperti yang kita lihat di logical gitu ya. Kalau di logical kan kita lihat ya, ada ini punya cabang, punya cabang. Nah, itu logical ya. Kalau secara fisikalnya ya nanti itu di mapping ke disk ya, di mapping ke disk, ke storage gitu. Oke, kemudian file organization module, basic file system, I/O control, hardware device. Oke, file system implementation. Oke, file control block atau FCB, kemudian file system in memory dan seterusnya. Oke, nah ini mungkin yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, di sini file system implementation. Oke, ini nanti berkaitan dengan allocation method ya. Oke, bagaimana tadi kan file system secara logikal kita sudah bisa lihat ya. Ada file system, ada mount-nya di folder mana atau directory mana. Nah, kemudian secara alokasinya, nah itu kita mesti lihat lagi. Mengapa demikian? Ya karena eh, itu kan logical ya, di hardware-nya atau di disk-nya sendiri kita kan nggak tahu kan. Nah, jadi storage kita di manage untuk file system itu kan gimana? Nah, nggak tahu. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang allocation method. Nah, allocation method, free space management, performance and efficiency dan seterusnya. Oke. Nah, oke, file system, mounting, unmounting, partition, sementara teman-teman saya rasa sudah tahu ya. Oke, partisi sudah tahu, file system sudah tahu, mounting tadi sudah saya demokan. Kemudian, nah ini ada virtual, ada remote, ada NFS. Oke, mungkin ini dulu. Kemudian kita lanjut ke sini ya, bagaimana file system itu diimplementasikan. Nah, bahannya ada di tadi Silberschatz chapter 13 dan 14 ya. Kita bisa lihat di slides. Oke ya, di slides. Nah, ini ada di 13 dan 14. Oke.
Nah, oke, save. Kemudian yang 14 kita save juga. Nah, oke, mungkin saya akan jadikan PDF dulu ya. Jadi biar nggak suka, sorry, file export as PDF. Oke. Jadi PDF itu lebih ringan waktu di load-nya, jadi lebih nyaman ya. Oke, close. Oh, masih ekspor ya. Oke. Nah, berikutnya yang 14 tadi juga sudah. Nah, ini mau saya ekspor juga biar loh, kok nggak ada? Salah berarti. Bukan save as, export as. Oke. Kemudian semuanya ada di download tadi. Oke, Gparted saya close dulu sementara. Oke ya. Oke, ini nomor 13. 14 masih ongoing kayaknya. Oke, masih ongoing, ini close aja. Oke ya. Ya, kita sekarang gunakan ini ya untuk mempelajari interface dan implementasi dari file system. Nah, kalau tadi yang pointer dari slide tadi itu untuk intro saja, file system itu apa, operasinya bagaimana di Linux, dan manajemennya, strukturnya. Oke. Oke, ini juga tidak semuanya ya. Oke. Oke, yang pertama mungkin gini ya, file ya, file konsep pertama ini ya, continuous logical address space ya. Jadi file itu continuous ya, berbyte-byte ya. Satu karakter itu satu byte, satu byte, satu byte. Oke. Kemudian tipenya bisa data, bisa program ya. Data itu ya bisa numerik, karakter, binary, berbagai format dan seterusnya. Nah, program itu ya seperti apa namanya, executable atau sesuatu yang bisa di-run gitu ya. Oke. Oke, kemudian nah ini file atribut ada name, ada identifier, ada type, ada location ya. Point pointer of file location on device, kemudian ada size ya, file size-nya, protection-nya tadi RWX, time date, user identification. Oke. Ini contoh file atribut atau properties di Windows dan Mac OS ya. Oke. Oke, directory ya itu ya. Collection of note containing information about all files ya. Jadi dia merupakan koleksi ya dari file yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian both directory structure oke dan files itu disimpan di dalam disk. Jadi meskipun dia structure khusus menyimpan informasi file lain atau directory lain, dia juga disimpan di disk gitu. Operasinya ada create, read, write, read, seek ya, ada seek, nanti mungkin di C ada seek ya. Seek ini kita bisa menunjuk ke byte tertentu, kita bisa milih byte tertentu. Jadi kita bisa milih byte ke 10, ke 15. Nah, jadi nggak dari depan. Jadi kita langsung bisa lompat gitu. Ada delete, ada truncate, ada open, ada close. Nah, tadi truncate sudah saya jelaskan, open close sudah tahu, delete juga sudah tahu. Nah, mungkin yang belum tahu seek tadi ya, seek sama truncate. Truncate tadi sudah ya. Oke. Oke, kemudian ada open files ya. Ada open file tables ya, track open files. Kemudian nah ini ada open file count, jumlah dari jadi jumlah file yang dibuka ya. Oke. Kemudian locking ya, ada locking. Biasanya ini juga berlaku juga untuk disk atau partisi. Jadi kadang kalau saya di Windows ya mengakses suatu partisi ya C atau D, kemudian saya belum tutup ya, belum tutup, kemudian saya misalnya baterainya habis ya, lalu langsung mati, lalu saya nyalakan lagi, saya pindah ke OS Linux, itu saya nggak bisa mengakses partisi tadi, karena masih di lock oleh OS yang lain. Begitu juga dengan file ya, jadi kadang kalau masih di lock sama suatu proses, nah itu nggak bisa juga di lock, dibuka oleh proses yang lain. Oke.
Oke, ini contoh logging untuk file di API Java. Oke, nanti bisa dilihat ini. Oke, file structure access method ya ini nanti bisa dibaca sendiri sequential access ya. Oke, ya bisa ini apa namanya ya sequential intinya ya. Read next, write next, reset ya dan seterusnya. Oke, ini mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, ini contoh Solaris. Oke, ya directory. Oke. Ya, susunan directory itu bisa macam-macam, tergantung definisi yang digunakan oleh OS-nya. Oke, ada yang ini single level directory ya, satu apa namanya satu 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 folder satu files. Oke. Nah, kemudian ada two level directory. Oke. Oke, nah ini punya bertingkat ya. Ada directory, punya di dalamnya ada directory, kemudian di dalamnya ada files. Nah, oke, bisa juga yang lain ya, bisa juga multiple ya, tree structure ya. Pokoknya kita bisa punya anak dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kita gunakan sekarang gitu ya, yang kita gunakan sekarang. Jadi di dalam directory ada directory, ada directory lagi, lalu ada files gitu. Oke. Kemudian ya bisa juga seperti ini ya. Jadi ada dua directory yang poin ke satu ini ya, satu apa namanya? Directory. Jadi dia punya anak di directory yang sama dan itu datanya sama. Bisa juga seperti ini. Oke. Tapi kalau yang lebih populer ya itu bisa juga ya. Oke. Oke. Nah, mungkin ini juga bisa terjadi ya. Jadi ada dua directory berbeda gitu ya, punya files. Nah, itu ternyata filesnya sama. File yang di dalam ini sama yang di dalam sini sebenarnya itu benda yang sama, barang yang sama. Oke. Oke, kemudian ini juga sama gitu ya. Book di sini dan book di sini itu punya anak folder namanya AVI. Nah, itu apa namanya? Direktur yang sama dan dia mungkin punya anak namanya book lagi ya itu mengacu hal yang sama itu bisa putar-putar seperti itu gitu. Nah, ya intinya kita bisa punya satu file atau satu folder yang ditunjuk oleh dua barang yang berbeda, dua direktori yang berbeda. Nah, mengapa demikian? Karena di Linux itu ada namanya link ya, ada link. Jadi sesuatu yang merupakan link dari objek yang lain. Jadi link itu hanya bersifat direction ya, direction. Jadi kita cuma link ya, bahwa nanti ketika itu diakses sama saja kita mengakses yang lain gitu. Katakanlah di sini saya punya file A ya, saya punya file A, lalu saya punya link B dan link C ya. Nah, B dan C itu kalau diakses sebenarnya mengakses A gitu. Mengakses B sama saja mengakses A. Mengakses C sama saja mengakses A juga. Nah, itu namanya link. Di Linux itu memungkinkan ada link seperti itu. Oke, mungkin kita bisa demokan ya. Kita bisa demokan. Ini WinFS kita sudah selesai. Kita sudah bisa umon ya, sudo umon WinFS. Oke. Oke, kemudian kita misalnya masuk ke tester. Oke, tester. Oh, jangan. Ada tem nggak? Ada tem nggak? Temporary. Oke, saya bikin folder aja ya. Mkdir tmp. Oke, cd tmp ls. Oke. Nah, saya katakanlah punya file ya. Saya punya file namanya file 1 ya. Saya langsung isi aja dengan echo ya. Ini adalah file 1. Itu saya isi ke file 1.txt. Nah, kalau kita lihat file 1.txt isinya ini ya. Kemudian nah di sini kalau kita lihat dengan ls-l ya, ini modifiernya ini tipenya file. Nah, kemudian saya bisa membuat link ya. Saya bisa membuat link dengan perintah ln ya. Di Linux ada komen namanya ln itu untuk membuat link ya. Oke, cara bikinnya ln ada parameter kalau mau, kemudian target lalu nama link. Nah, oke. Katakanlah saya membuat link untuk file 1 ya, targetnya file 1, nama linknya adalah L ya. LF1. Oke. Ya. ls-l
Ini membuat link itu RM dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya ulangi ya, membuat linknya. Membuat link itu bisa punya dua parameter, dua jenis ya, ada soft link, ada hard link. Kalau kita membuat soft link itu pakai min S ya, soft link targetnya, kemudian SL1 ya, soft link 1 katakanlah. Oke, soft link. Kalau kita lihat ya, oke. Nah, kita punya tadi link SL1 yang merefer, dia menunjuk ke file 1. Nah, di sini ya. Ya. Oke, nama tipenya sekarang link ya. SL1 itu soft link, tipenya link, bukan file seperti file 1, bukan strip ya. Nah, tapi kalau kita mengakses SL1 sama saja mengakses file 1. Nah, jadi kalau saya ingin cat ya, cat SL1 itu isinya sama dengan file 1 gitu ya. Ini adalah file 1 gitu. Begitu juga dengan kalau misalnya kita menulis ke SL1. Saya tambahkan ya echo baris baru untuk LS1. Nah, itu saya kasih ke LS1. Oh, SL1. Ini SL. Oke. Nah, kemudian kalau saya cat ya SL1. Oke, ya. Sekarang nambah ya barisnya, baris baru untuk SL1. Nah, dan karena tadi mengakses SL1 sama saja mengakses file 1 ya, mengakses file 1, maka apa namanya? Itu di file 1 juga terubah ya. Jadi kita cat file 1 itu juga terubah ya. Sama saja. Oke. Oke, kemudian yang kedua saya bisa membuat hard link ya tanpa parameter min s ya. Jadi kalau tidak dikasih min s artinya hard link. Nah, misalnya begini. ln ya, nggak usah kasih min s ya. Targetnya namanya file 1 hl1. Nah, itu hard link. ls min l kita lihat. Nah, HL1 hard link itu ya tipenya file juga, tipenya dianggap sebagai file. Karena mengapa ya? Karena nanti kita akan lihat bagaimana spesialnya hard link dibandingkan soft link. Kalau soft link dia L aja ya, link aja dan itu dia tipenya L ya. Nah, kalau hard link dia tipenya seperti file. Meskipun secara konten itu isinya sama. Contohnya begini ya, saya akan echo ya, saya echo baris untuk HL1 saya ini ke HL1 ya. Saya kasih ke HL1, saya cat HL1. Nah, isinya nambah ya. Jadi hard link tadi isinya sama seperti F1 file 1 terus ditambah HL1. Nah, sekarang kalau saya cat file 1, oke. Oke, sama juga ada HL1-nya. Kalau saya akses SL1 soft link 1 sama juga gitu ya. Jadi mengakses tiga hal ini sama saja mengakses ketiganya ya. Mengakses salah satu itu sama saja mengakses ketiganya. Jadi ya kayak tadi seperti gambar yang di sini. Jadi satu node ini bisa di refer oleh banyak gitu ya. Oleh banyak apa namanya banyak banyak pointers ya, banyak link gitu. Oke, berikutnya ya mungkin untuk membuktikan kita bisa echo lagi ya untuk lalalala. Oke, untuk file 1. Nah, oke. Oh, salah, salah. Belum ini kurang tanda panah ya. Oke, kita cat file 1. Oke, nambah ya. Bagaimana dengan SL1? Oke, bagaimana dengan HL1? Sama. Oke. Nah, sekarang istimewanya hard link dibandingkan soft link ya adalah ini. Kalau saya misalnya pengen menghapus file 1 ya. Saya hapus file 1. RM file 1. Oke. Oh, RM ya, bukan RN, sorry. RM file 1, ls-l. Oke, sekarang file 1 sudah nggak ada, tinggal HL1 dan SL1 itu sekarang jadi merah ya. Dia warnanya merah karena dia yang dia refer itu sudah nggak ada ya. Jadi kalau saya cat SL1, nah, no file or directory karena dia sebuah pointers. Nah, tetapi kalau hard link ya, meskipun yang ditunjuk tadi sudah hilang kan, hard link tadi kan juga HL1 kan menunjuk ke file 1 juga ya. Meskipun yang ditunjuk sudah dihapus, sudah hilang, dia tetap ada datanya. Oke, cat HL1. Nah, dengan kata lain
dia juga mempunyai duplikasinya. Dia memiliki duplikasinya. Jadi ketika yang file satu dihapus, nanti dia punya duplikatnya, yang mana dia masih bisa dipakai gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo, ada pertanyaan dari adik-adik? Bisa di kolom chat, bisa di ini, bisa di kolom chat, bisa di sound ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, jadi kita bisa punya satu data yang di-refer oleh beberapa files ya. Jadi ada beberapa file yang merefer ke data yang sama seperti gambar ini gitu. Nah, oke, mungkin ini sudah habis ya. Kemudian kita bisa lihat yang berikutnya, yang 14 ya. File system implementation. Oke. Oke, pertama ya, kita punya file system ya. Oke, resize and secondary storage atau disk. Oke. Kemudian, nah ini ya, file system itu nanti akan membagi disk menjadi beberapa blocks of sectors ya. Jadi kita punya blok ya, blok itu kumpulan byte ya, satu kotak ya, pokoknya blok ya, satu kotak itu isinya sekian byte. Berapa ukuran byte-nya? Bisa 512, bisa 1024, bisa yang lain. Oke. Kemudian kita setiap file itu punya FCB, file control block ya. Oke. Nah, ini adalah informasi tentang file. Jadi informasi tentang file itu ada di FCB ya. Dia di apa ya? Dia punya ukuran berapa dan seterusnya dan kawan-kawan. Nah, itu ada di FCB. Oke. Ada device driver ini untuk kontrol ke physical device ya. Ini mungkin untuk ke storage device-nya ya. Oke. Nah, ini ya layer untuk mengakses file system ya, application program kalau kalian bikin program. Kemudian ada logical file system, kemudian ada file organization module, ada basic file system, IO control, lalu ke device. Nah, ini untuk cara mengaksesnya urutannya seperti ini. Tuh. Oke, device driver, basic file system. Nah, ini ya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat ya. Oke. Oke. Ya, bla 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 bla. Oke. Nah, ini file control block. Apa aja isi dari file control block? Nah, ada file permission. Kemudian ada tadi file dates ya, create access right. Kemudian ada owner group ACL. Ada file size. Kemudian ada data blocks pointer ke file data blocks. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau file itu isinya aja. Nah, kalau informasi-informasinya itu ada di FCB. Ya, meskipun setiap file punya FCB gitu ya. Jadi FCB tapi itu di-maintain oleh OS. Nah, kalau filenya sendiri itu isinya ada di kalau file sendiri yang disimpan adalah datanya aja gitu ya, datanya aja. Nah, kalau informasi-informasi metadatanya, atribut-atribut seperti ini itu disimpan di FCB atau file control block yang di-maintain oleh OS gitu. Oke. Ya, mohon tadi kita sudah bahas ya. Oke. Nah, ini ya, mungkin bagaimana cara mengakses directory dan file control block ya. Oke, ini open file di user space ya. Kemudian ini di memori, di kernel memori ya. Oke, kemudian ada structure-nya. Oke, terus nanti kita bisa mengakses directory structure dan file control block-nya. Gitu. Oke. Directory implementation bisa pakai linear list ya, simple to program, time consuming, bla bla bla. Bisa juga pakai hash table. Oke, linear list with data structure. Oke, itu untuk mengimplementasikan directory. Nah, berikutnya, nah, untuk alokasi ya, untuk alokasi penyimpanan data di file. Nah, ini yang penting ya, alokasi penyimpanan data di file. Jadi, given kalau kita punya data ukurannya 5 mega, itu cara nyimpen di filenya gimana sih? Oke. Oke, cara nyimpen di disknya yang beneran tuh gimana sih? Ingat kembali bahwa disk atau storage kita itu dibagi menjadi blocks ya, menjadi blok ya, menjadi beberapa blocks. Nah, tadi kita sudah bahas mana tadi?
Nah ini ya, blocks ya. Jadi blok. Jadi disk kita atau storage kita itu dibagi menjadi beberapa blok, sekian blok. Jadi pokoknya di kotak-kotak ya, di kotak-kotak. Satu kotak itu satu blok. Nah, ukuran satu blok itu bisa 512 byte, bisa 1 kilobyte, bisa yang lain. Nah, kemudian oke, bagaimana cara mengalokasikan blocks yang dibutuhkan untuk menyimpan data pada suatu file? Nah, itu kita belajar tentang allocation method. Nah, bagaimana cara mengalokasikan blok untuk menyimpan data di file? Itu bisa ada beberapa cara, di antaranya adalah ini, continuous ya, continuous. Oke. Kemudian link ya, ini seperti link list kalau link itu. Kemudian ada yang pakai tabel atau indeks ya. Ini sama aja ya, tabular atau indeks itu mungkin idenya sama, mungkin namanya aja yang beda. Nah, begitu juga dengan ini, FAT itu diambil dari nama allocation-nya ya, file allocation table. Oke. Oke, yang pertama ketika kita punya alokasi dengan metode continuous ya, metodenya continuous. Oke. Metodenya continuous. Kita punya file contohnya di sini ya, count, tr, mail, list, f. Nah, untuk continuous itu pokoknya berurutan ya. Jadi blok yang kita pakai untuk menyimpan suatu file itu berurutan. Ya, jadi kita hanya menyimpan startnya di blok berapa, nomor blok berapa, kemudian panjangnya berapa. Nah, jadi di sini contohnya ya, ini ada disk kita sudah dibagi menjadi blok-blok-blok. Katakanlah di sini disingkat ada 32 blok ya, 0 sampai 31. Nah, di sini misalnya count ya. Count itu startnya adalah blok 0, panjangnya 2 ya. Jadi dia makan 2 blok. Nah, 2 blok. Ya, katakanlah satu bloknya tadi ya 512 bytes. Oke. TR ya, TR mulainya startnya di blok 14, panjangnya 3. Nah, ini TR 14, 15, 16 ya, 3 blok. Mail itu ada di blok 19, panjangnya 6. 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, 6. List itu startnya di 28, lengthnya 4 blok. Oke. 28, 29, 30, 31. F itu ada di startnya di blok 6, lengthnya 2. Nah, 6, 7. Pokoknya alokasi untuk satu file itu continuous, berurutan. Jadi kita cukup menyimpan start sama lengthnya aja. Gitu. Jadi blok mana yang dipakai oleh suatu file itu kita tinggal simpan nomor blok startnya, lalu panjangnya, lengthnya. Oke. Oke, berikutnya ya. Oke. Nah, ini ya. Contoh yang pakai continuous itu extended base system ya, extended file system ya, ext 1 2 3 4. Nah, itu memakai continuous yang dimodifikasi ya, modified continuous allocation scheme. Jadi skema pengalokasi storage-nya untuk file itu menggunakan continuous untuk ext ya, extended file system. Next, link allocation. Oke, link allocation. Jadi kalau di dalam link allocation itu satu blok ini tidak bisa digunakan untuk menyimpan data semuanya. Jadi ada 1-2 byte ya, 1-2 byte yang dipakai untuk menyimpan pointers ke next block. Karena tadi sifatnya link list ya, jadi linked ya. Jadi ada pointer dari blok sekarang ke next block. Nah, sehingga satu blok kotak ini itu tidak semuanya digunakan menyimpan data. Bisa saja ada beberapa yang digunakan untuk menyimpan pointers, nomor ke next block, gitu ya. Menyimpan nilai atau nomor next block. Katakanlah di sini satu blok itu 512 ya. Kalau kita pakai linked allocation, itu bisa saja yang dipakai menyimpan data tinggal 511. Satu byte-nya dipakai untuk menyimpan ke next block, nomor next block gitu. Nah ya. Nah ini ya. Oke. Nah, ini. Jadi katakanlah di sini kita punya file ya. Kita kalau di dalam link itu menyimpan start dan end ya, menyimpan start dan end. Nah, kalau di continuous tadi kan kita menyimpan start dan length. Nah, kalau di sini di link ya itu menyimpan start dan end. Nah, jadi contohnya di sini startnya ada di 9 ya. Oke, dari 9 ke 16, 16 ke 1, 1 ke 11 ya. 10 ya, 1 ke 10, 10 ke 25. Nah, N-nya 25. Oke, nah kenapa kok bisa ngeling ya? Karena tadi ya di satu blok ini tidak semuanya dipakai menyimpan data. Ada 1 byte, 2 byte ya. Biasanya 1 byte dipakai untuk menyimpan pointer ya, menyimpan pointer nomor next block. Ya, jadi di
blok 9 ini ada pointernya. Next-nya adalah 16. Di 16 juga ada, next-nya adalah 1. Di 1 juga ada, next-nya adalah 10. Di 10 juga ada pointernya, next-nya adalah 25. Cuman nggak kelihatan di sini. Oke. Oke, berikutnya adalah oke, ini punyanya Fed ya, punyanya Fed. Oke, nanti bisa dibaca. Nah, berikutnya pakai index ya, index allocation method ya, pakai index. Nah, jadi continuous, kemudian link allocation, kemudian index ya. Nah, index itu ada satu blok yang menyimpan nomor blok yang lain. Nah, jadi dikumpulkan di sini tabel-tabelnya ya, kumpulan-kumpulan blok yang dipakai itu dikumpulkan di sini di blok khusus ya. Jadi di index blok. Katakanlah di sini ya ada file namanya zip. Jadi index bloknya ada di blok 19 ya. Di 19 itu nanti dia menyimpan blok-blok mana saja yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini ada blok 9, 16, 1, 10, 25. Nah, ini min 1 ini artinya nggak dipakai ya. Jadi cuma sampai 25 aja. Oke, jadi misalnya dia bisa menyimpan sampai 100 blok, tapi yang dipakai cuma 5, ya udah cuma 5 aja. Yang lainnya nanti min 1 gitu. Oke, jadi ada blok khusus yang menyimpan nomor blok-blok lain yang menyimpan data. Oke. Jadi blok yang khusus ini 19 ini hanya menyimpan indeks ya, indeks atau nomor blok yang lain. Nah, blok yang lain itu baru menyimpan datanya. 9, 16, 1, 10, 25 sesuai urutan. Oke, performance. Oke, jadi tergantung kasus ya. Jadi performance tidak ada yang unggul di seluruh kasus. Oke. Nah, contohnya di sini continuous grid for sequential and random. Continuous itu bagus kalau kita pengen pakai untuk akses sequential dan random. Link itu bagus untuk sequential tapi tidak untuk random. Oke. Nah, indeks itu more complex. Oke, dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti bisa baca ya. Oke, free space management nanti teman-teman bisa baca ya. Oke. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya free space management. Jadi intinya ya, contohnya di sini kita bisa pakai link, bisa pakai tabel, bisa pakai yang lain. Nah, ada free space list. Nah, free space list ini menyimpan list dia adalah list yang menyimpan blok-blok yang kosong. Nah, jadi tadi kan ini yang 12 01 67 14 sampai 16, 19 sampai 24, 28 sampai 31 kan dipakai. Nah, yang tidak dipakai itu di list ya sama ini, free block list namanya atau free space list. Ada yang nyebutnya free space list, ada yang nyebutnya free block list ya. Jadi yang kosong di list ya. Berarti headnya ada di 2, setelah 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 13, 13 ke 17, 17 ke 18, 18 ke 25, 25 ke 26, 26 ke 27. Nah, ini kumpulan free block list atau free space list yang tidak digunakan. Nah, oke. Oke, grouping, counting dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Halo, halo, halo. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya belum, Pak. Oke, belum. Good. Kalau belum, kita akan coba gunakan soal ini untuk exercise. Oke, kita ini dulu ya. Share screen lagi. Oh, desktop aja ya. Oke ya. Oke. Nah ini.
This problem assume that you are familiar with allocation method section di Silberschatz book. Nah, barusan kita sudah bahas ya. Ada continuous, ada link, ada index. Kemudian ada manajemen untuk free block list ya. Oke, consider fictitious file system ya, file system fiksi namanya LBFS, Little Brother File System. Nah, oke, LBFS itu menggunakan link allocation method. Nah, menggunakan link ya. LBFS di sini memanage 12 blok, blok 0 sampai blok 11. Nah, di sini nama ini bloknya ya, 0 sampai 11. Ini yang atas ini nomor bloknya ya, nomor bloknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian the first block is a file pointer number. The first block of file pointer number can be reached from the file directory. Jadi first block dari file itu bisa diakses dari sini. Blok 0 ya, blok 0. Oke ya. Jadi blok 0 itu bisa menyimpan untuk blok pertama dari masing-masing file itu ada di sini ya. Contohnya di sini ya, free block listnya blok pertamanya 1 ya, berarti dia akan cari ke blok 1. Ini blok 1. Oh, blok 1 nextnya berapa? 2. 2 nextnya ini 2. 2 nextnya berapa? 3. Oh, ketiga. 3 nextnya berapa? 4. 4 dan seterusnya. Oke. Jadi blok pertama untuk sebuah file itu bisa diakses dari blok 0. Oke. Berikutnya. Oke. Setiap blok itu ukurannya 1 kilobyte atau 1024 byte ya. Satu kotak ini itu 1024 byte atau 1 kilobyte. Di dalam setiap blok itu ada 1 byte pointer. Nah, berarti ada 1 byte pointer yang dipakai untuk point ke next block number. Nah, di sini contohnya ya, ada next-nya. Ini pointer ya. Nah, pointernya ukurannya berapa? 1 byte. Nah, totalnya berapa? 1024. Pointernya 1 byte. Nah, ini 1, next-nya 2. Oke, 2 di sini, next-nya 3. Pokoknya ada 1 byte yang digunakan untuk pointer ke next block number. Oke. Kemudian nah ini tadi ya, the first block of file pointer number. Blok pertama dari sebuah file pointer itu bisa diakses dari file directory. File directory itu di blok 0. Nah, jadi di sini blok 0 itu isinya adalah directory yang menyimpan nama file dan pointer ke blok pertama. Nah, Oke ya. Kemudian ini di dalam file directory ada special file disebut free block list. Nah, free block list itu sebuah file spesial yang menyimpan ya list dari seluruh available free blocks. Nah, jadi menyimpan seluruh blok yang available. Nah, di sini contohnya di awal-awal dia kan free block listnya poin ke 1, berarti 1, dari 1 nextnya 2 dan seterusnya. Pointer number 255, pointer number 25 in blocks blast min end of link list. Nah, jadi kalau next-nya itu 255 berarti dia adalah end ya. Jadi dia adalah akhir dari sebuah list. Nah, ya. Inisialnya free block list dia akan punya atau hold ya. Dia akan menyimpan blok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Semuanya awalnya masih free ya. Kok bisa? Nah, ini ya. Free block listnya awalnya ke 1, blok 1. Jadi 1 next-nya ke 2, 2 next-nya ke 3, 3 next-nya 4, 4 ke next-nya 5 dan seterusnya sampai 10, next-nya 11, 11 next-nya 255. Berarti 1 sampai 25 1 sampai 11 itu adalah punya free block list initially. Nah, Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Memahami soalnya dulu. Ada yang masih bingung nggak? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Itu yang free block list dia makan space nggak sih sebagai pointer? Yang mana? Ini? Ini kan each block size kan 1K bytes. Ya, betul. Tapi di Nah, gambarnya kan free block list itu itu makan space nggak tuh sebenarnya dia? ini gini. Atau Jadi ya, free block list itu dia hold ya, dia mempunyai blok apa saja. Nah, blok 1. Jadi satu kotak ini punya free block list gitu.
satu kotak gede ini punya free block list. Satu, blok 2, blok 3, semuanya. Nah, jadi semuanya ini punyanya free block list. Tapi memang satu kotak ini tadi kan isinya 1024 ya, 1024 byte. Ada satu byte yang dipakai untuk menyimpan pointer. Kalau satu byte ini dipakai untuk menyimpan pointer, kita nggak bisa gunakan untuk menyimpan data gitu. Nah, jadi ini sudah pasti terpakai untuk menyimpan ke next block, menyimpan pointer ke next block. Nah, oke. Jadi free block list itu pakai blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11 ya. Itu semuanya satu kotak ini ya. Ingat blok 1 itu satu kotak yang gede ini ya, bukan yang kecil di atasnya ini. Nah, oke. Yang atasnya kecil ini hanya pointer, pointer ke next block dan itu bagian dari yang kotak gede. Nah, tadi yang kotak gede ukuran totalnya berapa? 1024. Nah, yang kecil ini 1 byte. Nah, yang gede 1024 byte. Oke. Sampai sini gimana? Makin jelas atau masih bingung? Lumayan paham sih, Pak. Oke ya. Jadi semuanya ini masih free. Nah, semuanya ini masih free ya. 1 sampai 11 tadi itu masih free. Oke, free block list startnya di 1. Ini dia di sini tuh menyatakan startnya. Startnya di blok 1 ya udah. Blok 1 free ya. Setelah itu berapa? 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Nah, oke. Makanya di sini initially free block list itu hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ya berikutnya pertanyaan A. Buatlah file 1 ya, buatlah file namanya file 1, size-nya 2 kilobyte atau 2048 byte ya. Oke. Blok untuk file 1 itu diambil dari free block list. Oke. Pertanyaannya adalah berapa blok yang dialokasikan untuk file 1? Oke. Ya, excluding the directory block. Oke. Jadi berapa blok yang digunakan untuk file 1? 2 blok bukan, Pak? 2 blok. Ada jawaban lain? Saya ingatkan kembali ya, satu blok tadi 1024 ya, 1024 atau 1 kilobyte. Tapi dari 1024 itu 1 byte sudah dipakai untuk menyimpan pointer, which is tidak bisa Hmm. dipakai untuk menyimpan data. Nah, kalau file kan butuhnya nyimpan data kan? Kalau kamu punya Iya, file ukurannya sekian kan ini semuanya data kan? ya betul, Pak. Nah, berarti bloknya berapa? 3 jadinya ya, Pak. Ya, betul. Jadi 3 ya. Jadi jadi A itu jawabannya 3 ya, 3 blok. Mengapa demikian? Karena satu blok itu nggak bisa 1024 semuanya. Jadi yang bisa 1023. Jadi 1023 tambah 1023 tambah berapa? 2. Nah, karena satu blok ini isinya 1024, satu sudah dipakai untuk nyimpan pointer, nggak bisa dipakai nyimpan data. Tuh. Jadi butuhnya 3 blok ya, 3 blok. Oke. B. Oke, specify jadi bikin ya, bikin uh, link block list ya. Specify link block list untuk file 1. Starting dari directory block. File 1 will hold blocks berapa? 1, 2, dan 3 bukan, Pak? Ya, 1, 2, dan 3. Oke. Oke. Oke, berikutnya kalau begitu sekarang free block list listnya jadi gimana untuk free block list? Oke, specify remaining link block list of free block list starting from the directory block. Oke, will hold block berapa? Eh, jadinya yang free tinggal 4 sampai 11 bukan sih, Pak? Ya, betul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kalau kalian diminta untuk mengubah kondisi ini, yang di sini, pointers dan tanda tanya ini, kira-kira gimana jadinya?
Oke, oke, langsung saja. Misalnya saya annotate ya. Oke, ini jadi pointernya berapa ini sekarang? Oh, yang V block list. Ya, ini berapa? Pointernya 4 bukan? Nah, ya, ini 4 ya. Jadi 4 ya. Oke, 4. Oke, 4 ya, berarti 4 ke sini ya. 4 itu kan ke sini. Ya, blok 4 ya. Oke. 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, ini 7 ya. 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, ke 11. Oke, jadi ini ya. Oke. Nah, kalau yang file 1, pointernya berapa ini? Tanda tanyanya ini. 1 bukan, Kak? Ya, 1. Oke, 1. Oke. 1 itu poin ke sini ya. Oke, poin ke sini. 1 ke 2, 2 ini 1 ke 2 ya, ini blok 2, nextnya ke 3, ini 3. Ini jadi berapa ini? Tetap 4 atau gimana nih? Eh, balik ke 0 atau gimana tuh, Bang? Nah, baca lagi soalnya tadi gimana? Oh iya, itu 255 ya, Pak? Nah, 255. Jadi 255 itu menyatakan kalau pointernya 255 berarti dia adalah end of list ya. End of linked list. Nah, ini 255 berarti. Oke. Jadi kondisi filenya atau bloknya sekarang jadi begini. Ya, ini free block list jadi 4. Oke, 4, 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 255. Habis ya, habis. Oke. Nah, yang file satu, satu, satu ke dua, oke, satu, satu ke dua, dua ke tiga, tiganya sudah terakhir ya, 255. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gampang kan ya? Lumayan bisa lah Nah, dimengerti. oke, bisa ya. Jadi ada continuous, ada linked list, ada index. Nah, ini kebetulan contohnya pakai yang linked list. Oke. Oke, nanti ada soal mungkin semacam ini ya, mungkin semacam ini. Ini saya clear aja ya. Sudah jelas ya, clear. Clear Oke, all. Pak. Oke. Ini nanti teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini kebetulan sama sebenarnya intinya sama, cuman di sini ada prosedurnya. Oke, kalau kita mau bikin file itu gimana? Allocate from the list. Nah, terminate with pointer 255, place new file name. Nah, itu kan tinggal diikuti aja. Nah, prinsipnya sama gitu. Kalau mau delete file, nah ini return block to the end of free block list. Nah, jadi nanti kan bisa dibikin terus di delete, bikin delete. Nah, kayak gitu. Oke, nanti bisa dipakai untuk latihan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya udah yang soal itu udah paham, Pak. Oke, udah paham ya. Oke, kalau true false kan nanti bisa dibaca sendiri ya dari buku atau slide ya. Oke, berikutnya teman-teman silakan dicoba dulu. Nanti mungkin kita akan bahas di mana tuh di week ya mungkin nanti dicoba dulu aja. Mungkin saya demokan sebentar ya. Ada di demo week 03 ya, demo week 03, demo tentang sorry ini slide ya. Demo. Ah ini di demos ya. Week 03 ada tentang views. Nah, ini views. Nah, ini views ya. Itu silakan dilihat ya. Oke. Nah, ini diikuti saja ya, diikuti saja. Oke, diikuti saja. Nah, untuk ini nanti saya rekomendasikan di run di VirtualBox ya. Ini saya saya rekomendasikan di run di VirtualBox karena kalau di laptop yang apa namanya Ubuntu yang akhir-akhir ini kadang agak error gitu ya. Jadi file sistemnya emang versinya udah lama sih. Ini eh, modul views-nya sudah lama. Jadi mungkin saya ini rekomendasikan di VirtualBox saja. Kemarin saya pernah nyoba di laptop itu ada conflict library gitu ya. Nah, mungkin begini saja ya, saya sedikit demokan. Nah, ini saya juga nanti pakai server di Fasilkom namanya Badak ya. Oke.
cd install apps ya. Saya akan ke Kawung dulu. Story Kawung. Oke. Ini adalah cara akses ke Kawung ya, menggunakan key. Key-nya harus minta ke ITF. Oke. Ya, teman-teman pakai VirtualBox saja. Ini saya kebetulan pakai ini aja. Biar nggak buka VirtualBox ya. Makin berat nanti. Oke. Oke, agak ini ya, agak lupa saya passwordnya. Oke, saya ke komputer namanya Badak ya, ada di Fasilkom. Oke, ini saya di Badak ya. Nah, saya sudah ada di CD W03 demos 003 demos ls. Oke. Oke. Nah, terus nanti teman-teman ikuti tutorialnya ya, ikut tutorialnya. Oke, ikuti tutorialnya ini diikuti saja bla 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 bla. Kemudian nah, kita akan melihat file system in user space ya. Normally ketika kita mount unmount itu kita menggunakan ini ya, menggunakan root ya. Contohnya tadi saya untuk mount dan unmount kita menggunakan sudo. Nah, di sini saya bisa gunakan itu di user space ya, dengan menggunakan program namanya Fuse. Nah, ini untuk mensimulate file system. Ini kondisi awal saya. Oh, masih ada BBFS. Oh, BBFS-nya sudah ada. Oke ya, ini BBFS-nya sudah ada. Mungkin saya akan ini ya, akan end dulu, coba f user mount. Oke, min u mount dir. ls. Ada di mana ya? Example, jadi ada di example. Example ada. Oke. Ya. Oke, saya akan end dulu ya. F user mount min u mount dir. Oke. df. Oh, masih ada. Oke ya, mungkin gini aja. Nanti teman-teman coba lagi aja ya, coba. Nah, oke ini oke. Nah, ini nanti by default ya, kita tidak punya ini, nggak punya apa namanya, nggak punya file system ini BBFS. Nah, dengan menggunakan Fuse nanti kita bisa buat file system baru namanya BBFS. Nah, BBFS itu adalah sebuah file system istilahnya virtual ya, atau di user space saja. Jadi dia nggak seperti file system yang tadi saya tunjukkan di storage atau di partisi gitu ya. Nah, itu di user space. Nah, dengan demikian kita bisa memanipulasinya gitu ya. Kita bisa
lihat filenya, kita bisa mount, kita bisa unmount, dan seterusnya. Oke. Nah, nanti teman-teman dicoba aja. Ini saya kebetulan sudah saya start waktu itu, tapi tadi saya end nggak bisa, saya terminate nggak bisa. Ya nanti saya coba lagi lah ya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini BBFS ini nanti dia akan mount ya, dia akan mount root dir yang ada di sini, lalu di mount ke mount dir. Jadi ketika kita mensimulasikan bahwa root dir ini adalah sebuah file system, kayak sebuah partisi gitu. Lalu kita akan mount dia ke mount dir ya dengan akses di user space tentunya. Nah, apa namanya, kalau misalnya biasanya kita membutuhkan akses root, tapi di sini kita tidak perlu menggunakan akses root. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini cara penggunaannya kita cukup menjalankan file tadi bbfs ya, bbfs. Nah, ini root dir ini yang dijadikan sebagai source. Nah, mount dir ini tempat mountnya. Kalau tadi yang saya contohkan itu kan di sini adalah storage ininya apa namanya, sistemnya ya, partisinya. Yang di sini adalah tempat mountnya, foldernya gitu. Nah, di sini contohnya tadi kan dev nvme 0n1p5. Di sini adalah winfs. Nah, di sini mensimulasikan root dir ini sebuah file system yang nantinya akan dimount ke mount dir gitu. Oke, nah nanti teman-teman silakan coba dulu ya. Coba dulu di laptop masing-masing. Saya sarankan di VirtualBox gitu ya, agar nanti bisa jalan gitu. Oke, atau misalnya kalau saya coba lagi ya, ini, nah begini ya. Oke, oke ya, ini views-nya sudah jalan. DF, ya ini bikin lagi, saya bikin views lagi. Nah, di sini sudah ada dua file system BBFS. Nah, saya bikin lagi ini yang baru nih barusan. Oh, ini beda ya. Yang tadi ada di folder lain nViews. Kalau ini ada di folder views. Ini yang baru. Ya. Kalau yang sebelumnya nggak ada ya yang di folder views, adanya yang nViews. Nah, oke. Nah, kita nanti akan mengakses root dir itu dengan cara mengakses lewat mount dir. Nah, kita lihat ke mount dir gitu ya. Kita misalnya bikin file echo. Ini contoh file untuk views. Kita echo ke fviews. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita bikin file lagi, misalnya echo file views2 itu fviews2. Oke. Belum kita redirect ya. Oke. ln -l. Oke. Nah, ini kan kita sudah bikin dua file baru. Nah, ini adalah mount dir, tempat kita mengakses tadi. Kalau yang tadi di contoh saya tadi mirip seperti WinFS. Nah, sekarang kita lihat di root dir, yaitu di file system yang aslinya. Nah, oke, ls titik root dir. Nah, oke ya, sama ada fviews sama fviews2 gitu. Ya, jadi itu contoh ya simulasi bagaimana kita bisa memanipulasi file system di user space dengan program views. Yang normally ketika kita bermain seperti ini harus membutuhkan privilege user atau super user. Gitu. Nah, dengan ini kita lebih nyaman, itu lebih mudah dengan user biasa aja. Oke. Nah, ini nanti silakan teman-teman coba ya di laptopnya masing-masing di VirtualBox. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo, halo, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Mungkin belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, Iya, ya. kalau Kayaknya kalau belum. kalau belum nanti ya sudah ya, mungkin kita sampai sini dulu. Nanti teman-teman silakan coba-coba ya. Coba-coba dulu views, bisa juga mengerjakan soal yang di sini yang tadi di bawah-bawah ini. Oke. Kemudian silakan belajar dari 3 material tadi ya untuk kuis ya. Dari OS Silversat tadi ya chapter 13-14.
dari slide-nya OS di vlsm.org ya. Nah, ini, oke. Kemudian dari contoh soal, nah dan juga dari contoh demo. Nah, semuanya. Ya, mungkin kalau yang sekarang untuk kuis kita bikin true false saja ya, yang gampang ya. Nanti mungkin untuk yang UTS kita bikin yang tadi yang LBFS nah, atau menggunakan views gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Oke, belum ada. Kalau belum ada mungkin kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, Selamat sama-sama. pagi Pak. Yuk.